Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang studi kasus perilaku produktif atau kontraproduktif di tempat kerja demi memenuhi tugas mata kuliah psikologi dasar. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kelompok kami. 1. Salsabila Tasya Erlinda, NPM 1901010120, dan saya sendiri, Maulita Restuningrum, NPM 1901010174. Kami dari Manajemen 19J, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini kami akan menjelaskan sebuah studi kasus yang berjudul Peningkatan Produktivitas Kerja Karyawan Melalui Kepemimpinan, Disiplin Kerja, Motivasi, dan Kompensasi pada PT Dana Trans Service Logistik Semarang. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam hal produktivitas, diperlukan adanya sebuah kepemimpinan yang baik, disiplin kerja tinggi, pemberian motivasi supaya memberikan semangat bekerja, dan pemberian kompensasi yang tepat dan sesuai sasaran. Menurunnya suatu pertumbuhan tingkat pendapatan per kapita dan juga standar kehidupan, adanya beberapa tekanan dari tingkat inflasi, banyak persoalan berkaitan dengan neraca pembayaran, dan upaya pemeliharaan kekuatan nilai mata uang yang telah menimbulkan minat peningkatan produktivitas. Pentingnya peningkatan produktivitas ini disebabkan adanya fakta bahwa tingkat produktivitas yang tinggi akan memperkuat perekonomian negara yang menghasilkan perbaikan standar kehidupan di dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Berdasarkan latar belakang pada PT Dana Trans Service Logistik Semarang, ditemukan beberapa permasalahan yang perlu diteliti. Variabelnya yaitu kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi, kompensasi, dan produktivitas kerja. Yang selanjutnya ada pengertian. Pengertian ini terdiri dari pengertian beberapa variabel di atas. Yang pertama, kepemimpinan secara teoritis merupakan hal yang sangat penting dalam manajerial. Karena kepemimpinan, maka proses manajemen akan berjalan dengan baik dan pegawai akan bergairah dalam melakukan tugasnya. Menurut Hasibuan 2012. Yang kedua, disiplin kerja. Disiplin kerja karyawan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, menurut Hadi 2011. Yang ketiga, ada motivasi. Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. IPAI 2009. Yang keempat, dalam kepegawaian, hadiah yang bersifat uang merupakan bentuk kompensasi yang diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan dari penghargaan mereka. Mangkunegara 2009. Yang terakhir, produktivitas kerja merupakan perbandingan yang dimiliki baik secara perorangan ataupun tim di dalam organisasi tersebut. Hasibuan 2010. Next. Yang selanjutnya ada mengapa 4 hal di atas, kepemimpinan, disiplin kerja, motivasi, dan kompensasi berpengaruh dalam produktivitas kerja. Alasannya yang pertama, pengaruh kepemimpinan seorang pemimpin dalam mengelola karyawannya dengan baik tentu akan memberikan suatu dampak positif, yaitu efek stimulus bagi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai produktivitas. Yang kedua, pengaruh dari disiplin kerja, yaitu karyawan yang produktif akan cenderung lebih menaati peraturan dan disiplin kerja atas segala hal yang berkaitan dengan sebuah pekerjaan, sehingga pemimpin akan merasa bangga dan memberikan sebuah bentuk reward jika karyawan banyak yang disiplin. Tentu akan produktivitas juga tinggi. Yang ketiga, pengaruh motivasi, yaitu karena dengan adanya motivasi baik dari diri sendiri atau lingkungan pekerjaan, maka akan muncul suatu bentuk responsif dan pandangan tersendiri terhadap suatu pekerjaan yang tujuannya untuk mencapai tujuan yang mengarah ke sikap semangat melakukan pekerjaan. Yang terakhir, perusahaan menyadari peningkatan produktivitas dilakukan dengan pemberian penghargaan terhadap
prestasi kerja dari karyawannya, yaitu dengan pemberian bentuk kompensasi atas pengorbanan dan kerja keras karyawannya yang tepat dan sesuai sasaran, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kerjanya secara lebih baik lagi. Yang selanjutnya ada dimensi kinerja. Kami akan menjelaskan per variabel. Yang pertama ada variabel kepemimpinan, masuk dalam dimensi dalam hal kualitas. Dengan adanya bentuk kepemimpinan yang baik di dalam suatu perusahaan, tentu hal itu akan meningkatkan kualitas kinerja dari karyawannya dengan menggunakan strategi atau cara pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga otomatis karyawan lebih bisa bekerja secara efektif dan efisien dalam memenuhi sebuah target atau tujuan perusahaan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, dan karyawan tentu bisa lebih produktif dalam bekerja dalam perusahaan. Variabel disiplin kerja. Dimensi dalam hal ketepatan waktu. Karena adanya variabel disiplin kerja yang sedang ditingkatkan, otomatis akan memberikan pengaruh dan penyelesaian pekerjaan dengan cepat. Misalnya, jika karyawan yang datang dengan waktu yang tepat juga menyelesaikan pekerjaan secara efektif yang berkaitan dengan dimensi kinerja, ketepatan waktu, serta variabel ini diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kinerja dan situasi di tempat kerja secara interpersonal dalam perusahaan. Variabel motivasi. Yang pertama, dimensi kinerja kualitas. Dengan adanya motivasi di dalam tempat kerja, tentu akan berdampak positif, yaitu meningkatkan kualitas kinerja dari karyawan perusahaan, dan tentu karyawan akan menjadi lebih baik dan efektif dalam bekerja sesuai dengan waktu yang ditentukan. 2. Yaitu dimensi dalam hal interpersonal atau kontekstual kinerja. Di sini berarti motivasi juga dapat menumbuhkan antusias dari karyawan dalam bekerja. Dengan adanya motivasi dari diri sendiri, dampak interpersonal mampu memunculkan rasa sukarela terhadap pekerja yang sedang ditekuni dalam perusahaan. Variabel kompensasi. Dimensi dalam efektivitas biaya. Di sini berarti bahwa seberapa baik SDM yang digunakan perusahaan dalam bentuk memperoleh keuntungan baik perusahaan ataupun individu. Maksudnya adalah semakin baik SDM atau karyawan dalam menjalankan pekerjaannya, tentu akan menguntungkan baginya karena mendapatkan kompensasi, dan perusahaan juga memenuhi target awal dan bahkan memperoleh keuntungan yang cukup besar karena karyawan tersebut mampu mencapai target atau memiliki prestasi kerja yang baik. Kesimpulan. Yang pertama, adanya pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan dengan produktivitas kerja pada PT Dana Trans Service Logistik Semarang. Itu berarti jika kepemimpinan meningkat, otomatis produktivitas kerja juga meningkat. Begitu juga sebaliknya. 2. Yaitu terdapat pengaruh positif dan juga signifikan antara disiplin kerja yang terhadap produktivitas kerja pada PT Dana Trans Service Logistik Semarang, yang berarti jika disiplin kerja meningkat, maka produktivitas kerja juga akan meningkat, begitupun sebaliknya. 3. Yang ketiga, motivasi terhadap produktivitas kerja tentu ada pengaruh yang positif dan juga signifikan pada PT Dana Trans Service Logistik Semarang.
mempunyai arti jika motivasi meningkat, otomatis produktivitas juga akan ikut meningkat, dan sebaliknya. Terakhir, ada pengaruh positif dan signifikan antara kompensasi dan produktivitas kerja pada PT Dana Trans Service Logistik Semarang. Hal ini berarti jika kompensasi meningkat, maka produktivitas pekerja akan justru mengalami penurunan. Sebaliknya, kompensasi menurun, produktivitas malah akan meningkat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.